Tentukan sasaran. Seorang sales ibarat seorang pemburu atau pemanah. Maksudnya apa? Sekarang gini Bapak Ibu sekalian. Ceritanya kita mau berburu. Ketika kita mau berburu, maka yang pertama kali harus kita siapkan apa Bapak Ibu sekalian? Kita mau berburu nih ya, mau berburu nih. Misal besok hari Minggu, kita mau berburu. Maka ketika kita mau berburu, apa yang harus kita siapkan? Apakah siapin peralatannya dulu, siapin waktunya dulu, atau apa Bapak Ibu sekalian? Kira-kira aja. Ibu, kira-kira Bu. Kalau mau berburu. Peralatan waktunya ya. Terima kasih. Apalagi? Berburu apa? Jadi Bapak sekalian ini menarik ya. Sekali mau berburu, siapin alat berburunya, latihan dulu, siapin waktu. Anda siapin berburu, buat berburu domba. Mau berburu singa. Nggak kepake, betul ya? Jadi Bapak Ibu sekalian ketika kita mau berburu, yang pertama adalah tentukan dulu kita mau berburu apa. Ketika kita mau berburu apa, maka siapin alat juga berbeda, betul ya? Waktunya juga berbeda. Kalau berburu singa nggak cukup sehari misalnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang penting. Tentukan sasaran. Anda mau jualan, jualannya ke siapa? Siapa nih yang mau kita buru? Saya Bapak Ibu sekalian sebagai trainer ya. Saya kan jualan training saya. Pertanyaannya, saya jualan ke siapa? Jual ke perusahaan. Perusahaan apa? Perusahaan itu luas sekali Bapak Ibu sekalian. Terus ketika mau nyampaikan materinya apa? Di luar sana banyak trainer Bapak Ibu sekalian. Saya harus tentukan siapa? Saya punya background pengalaman selama 15 tahun di dunia sales. Mulai dari bawah segala macam-macam industri, di sales melulu. Nggak pernah di macam-macam, nggak pernah di marketing, di sales. Pernah di mimpi megang satu perusahaan, tapi banyak kan concern di salesnya. Terus saya pikir, oke, kalau saya punya background di sales, saya bisa bawain training, maka saya pikir, saya bawain training khusus di bidang sales. Lalu ada teman yang nanya, kenapa lu nggak terima semuanya, Dad? Bisa bahas leadership, bisa bahas manajemen, apa segala macam. Saya bilang, kalau saya bisa bawain semua, maka saya nggak fokus. Tapi kalau saya bisa hanya di sales, artinya saya fokus bahas tentang sales. Ini juga luas sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tentukan, target saya siapa? Sales. Terus sales di mana? Pertanyaan lagi, betul gak ya? Sales di mana? Perusahaan. Perusahaan seperti apa? Satu waktu ada perusahaan komputer telepon saya. Pak Deddy, saya dengar Pak Deddy mau undang Pak Deddy dong, boleh gak? Boleh. Berapa duit fee-nya Pak Deddy? Tit, dia kaget Bapak Ibu sekalian. Mahal banget Pak Deddy. Nah lu, saya bingung sendiri dah. Yang salah siapa nih Bapak Ibu sekalian? Yang salah siapa? Enggak, dua-duanya enggak salah. Cuma masalahnya, segmen saya adalah ketika saya masuk dunia training, saya mau perusahaan besar. Jadi memang harganya perusahaan besar. Perusahaan kecil gimana? Ya saya bilang, memang saya seperti ini. Bukan berarti saya nggak mau terima loh, tapi memang saya fokus saya adalah perusahaan besar. Terus kalau perusahaan kecil gimana? Nah, untuk perusahaan kecil, saya punya public training. Jadi kalau Anda punya budget terbatas, bisa ikut public training saya aja. Seperti itu. Nah jadi kenapa? Karena jadi saya jelas mau kemana. Kalau saya buat sales semuanya dah. Siapa aja deh. Yang nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Perusahaan apa levelnya? A, B, C, A. Jelas A. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika Anda masuk A, baru pikiran strateginya seperti apa. Sama Anda mau jualan. Jualan asuransi yang seperti apa? Segmennya seperti apa? Mau garap mahasiswa garap orang berduit kerja apa? Perusahaan apa? Peralatan buat apa? Naik gunung. Siapa? Dan Bapak Ibu sekalian, setelah Anda tahu siapa, maka Anda akan menemukan mereka di mana. Pernah nggak Anda ketemu macan di mall? Nggak ada, kecuali macan sirkus lagi pertunjukan, betul ya? Dia ada di mall. Ya, dan pertanyaan nih, harus sederhana. Singa itu tinggal di hutan, setuju apa enggak? Setuju apa enggak singa di hutan? Salah Bapak Ibu sekalian. Singa bukan tinggal di hutan, tinggal di mana? Nah ini nih pertanyaan sederhana nih, ayo. Singa tinggal di mana? Bukan di kandang, ayo. Singa tuh nggak ada di hutan, yang di hutan tuh macan, betul nggak? Singa tinggal di mana? Di gurun. Di Afrika Bapak sekalian, bukan di hutan loh singa. Betul ya? Kan raja hutan Pak, namanya doang raja hutan. Tapi singa nggak tinggal di hutan. Anda cari singa di mana ya di hutan? Kok nggak ketemu Pak Deddy? No, di Afrika singa, bukan di hutan dia tinggalnya. Jadi Bapak sekalian kalau Anda tahu targetnya siapa, Anda cari dia ada di mana. Kalian, satu hal yang penting ketika nanti Anda mau mencari mereka di mana, sekarang trennya Bapak Ibu sekalian. Tren ke depan ketika kita mau jual sebaiknya mencari ikan di kolam ikan, Bapak Ibu sekalian. Maksudnya apa mencari ikan di kolam ikan?
Kalau misalnya di sini ada yang jual alat gunung, ya, ada yang jual apa segala macam, coba Anda masuk ke dalam komunitas yang sudah ada. Ya, kalau Anda belum ada komunitas, Anda bikin. Kalau sudah ada komunitas, Anda masuk ke sana dan Anda aktif. Kenapa? Karena ketika Anda masuk komunitas, maka itu ketahuan mereka semua adalah market Anda, Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika masuk ke dalam komunitas itu jangan langsung jualan. Bapak Ibu sekalian, saya di komisi nggak pernah jualan. Panggil training, panggil saya nggak ada, ya. Pak Heri tahu saya nggak pernah jualan di komisi. Malah berbagi aja. Tapi dengan mereka akan rekomendasikan kita. Itu yang powerful, Bapak Ibu sekalian.